Nggak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma dan juga ada Akhi Tahta ya, Ustaz Tahta, dan lawan debatnya seperti biasa ya, hanya ngotot tak berilmu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini, innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata theos di sana, gak ada. Sedangkan Lukas ada kata theos. Original teksnya bertuliskan theos. Di mana theos berbunyi dalam Al-Quran? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah, di Lukas 1 nomor 30 ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara, baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo. Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo. Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya, tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punyaku. Dasar pemakan babi.
Makanya kalau cebok, ini kebiasaan kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja, Bang. Ya, kenapa Sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak gitu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu. Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan, Bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu, makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini, Bang, ya? Bisa ditawar-menawar gitu, Bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan maha pengasih. Sama seperti Ya, harusnya ketika... tidak bisa, Bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan Coba Tuhan maha tahu. secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Iya. Nah, terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh, jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah, ketika Tuhanmu mati, Bangkit. masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak, apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121
nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidak tidur. Ah, Tuhan juga kami tidak tidur. siapa bilang? Di dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhannya umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi. Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Gitu. Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus Kan punya Tuhan. berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa? Yang kami percaya Tuhan kami. Berarti Tuhan yang sesungguhnya ada berapa? Satu. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya. Satu. Maksudnya apa? Apa? Bapa, Putra, dan Rakus, Roh Kudus. serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi nggak tidur, Tuhanmu tidur. Kami Sama percaya nggak? bahwa Putra dan Roh Kudus. Iya kau percaya putra itu anak hamba, bukan Tuhan. Ingat ya saudara, ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis, Kami percaya Allah, Putra, dan Roh Kudus. iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen, Ada dalilnya mana, Bang? ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus tidak menyembah dirinya, sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu, yaitu Yesus, tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah, Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak.
Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan satu itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada enggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada enggak iblis mengajarkan menyembah untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa enggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus, tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma, pendahulu kalian, itu tidak waspada kepada Yesus palsu, malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin. Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang, mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti. Bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 223. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo. Diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebenaran buat kita semua? Gitu? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini saudara, sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia, tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus. Tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian.
Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan menyelamatkan, meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh, dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Mas Umar, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Hayo. Kena Tujuan kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data, kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, Dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada enggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Enggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah?
Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar ku luruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang nyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan lalu menyampaikan kepada umatnya, sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Hayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak Dia sebelum menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat, tidak salah kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? Kan kami kan orang Kristen, pengikut Ya. Kristus. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk seluruh percaya.
Ya, kami Matius percaya. 15 nomor 24 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya nggak? Iya, itu buat Kami percaya. domba-domba Percaya tersesat kan? yang itu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Benar, Dia benar. adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek Lukiper, berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib, dikatakan enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau, sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45.
Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau, Yesus disalib. Kristen mau, Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke. Jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke. Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Ma makna alaihi salam? Apa arti alaihi salam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar.
kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang pakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Ya, Bang Zuma. Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya Maria. Kan itu bahasa Dalam aja Islam ya. belum Oke, bertuhan. saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristus Bukan masalah bahasa sudah- saja, tapi masalahnya adalah Isa al-Masih itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu, makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambilnya dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris hanya untuk mengaburkan. Kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? Itu kita itu dibuat siapa? Itu apa Oh, yang yang- dibilang Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah Yahudi. Yahudi Al-Quran punya tidak. Talmud. Yahudi yang Al-Quran punya tidak. Talmud. Kamu Muslim. Lukas kamu bukan harus- punya harus- Yahudi. Sekarang Markus Islam bukan akui punya tidak. Yahudi. Islam- Matius Islam bukan akui- punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya Talmud, Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui, Al-Quran tidak mengakuinya. kenapa kau katakan kenapa kamu- kitabnya orang Yahudi sampah Ya, sementara itu Yahudi dibuat- yang punya itu- kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, Ustaz. sekarang Bukan nabi, ya. perjanjian baru Kalau dibuat oleh Al-Quran siapa? sendiri, Al-Quran tidak Sekarang berbicara dengan kitab Talmud. Yang dikeluarkan cuma Taurat, kedudukan Taurat, daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh Muslim, kita harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab Jangan perjanjian mengakui baru kitab apa? yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Bisa nggak Nah, sih sekarang yang kau sebut Injil itu yang mana? Gantian Bang. Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Kamu sekarang Yang ini, mana kamu kan yang kau sebut Al-Quran, Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang Al-Quran mana itu. yang kau sebut Sekarang Injil? Oke, kalau Al-Quran menyebut kalau Injil. saya- Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya tentang itu dari Yesus. Talu. Itulah, Berarti makanya itulah Injil. salah satu kesalahan. Hei, saudara, berarti Salah satu Al-Quran kesalahan tidak Al-Quran. berbicara tentang kitabmu. Jangan mute dong. Salah satu kesalahan Al-Quran. Jangan buat mute. Gua Kurangi kita makan berani kok. pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja Bang. Mana ada? Tak boleh.
Gak boleh, di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sangga, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks, ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Ya, Isa. tadi kan Yesus, ya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu berita Dalam dari Kristen ini langit. beda bang. Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak-menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyyah. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8. Oh dilihat. Oh berarti Lukas sudah dewasa. Yesus masih bayi. Gitu. Nggak mungkin bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal? Ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Tidak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Waskur fil kitab Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati kalbu, pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah.
yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo. Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan, mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat. Tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan. Maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan. Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Maryam kemudian memasang tabir melindungi. Lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena memang bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu. Karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zuqtiya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak.
maka Tuhan berubah menjadi 3. Nggak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh, mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong, kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak, maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad, 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, gak berlaku lagi itu bong. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya, kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Enggak bang, gini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir, benar apa enggak bang? Kalau Nabi Muhammad Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang, teman-teman yang ada di Makassar. Bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan, siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini, Bang, Tapi sihirnya kalau itu ada Tuhan apa enggak? mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Samannya Yesus, yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar, dia orang-orang iri kok. Ya, Loh, ini menurut Nabi abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak.
Nggak percaya sihir. Tidak percaya. Lalu zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja bang, jangan zaman dulu. Zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya, makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah Nggak kalau percaya itu, Bang. Penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Yesus mendengar firman itu, Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan kepada Sriwil, akulah jalan. Ya, kan gitu. Memang Yesus yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang dia terima. Nah, terus. Apa lagi? Ya, mengenai yang kedua tadi, ya maksudnya itu ikut Yesus hadiah surga, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Allah yang salah. menjadi manusia Salah. dinamakan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku yang awal dan yang akhir. Salah. Sebelum Gini, segala sesuatu ini ada, aku telah ada. Oke, Oke. sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, sudah, silakan. sudah. Saya sikat-sikat aja. Ya, Saudara. tidak ada dalilnya bahwa kalau ingin kekal, hidup kekal di surga, mentuhankan Yesus, gak ada. Yang ada mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi hidup kekal di surga, selamat, mentuhankan Allah. Yesus utusan. Nah kalau Kristen malah Yesus yang dituhankan, ya gak selamat. Nah sekarang coba carikan saya dalil. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku, Yesus. Ada nggak? Oke, boleh saya sampaikan? Ya silakan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24, kalau engkau tidak percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan engkau, engkau akan mati dalam dosamu. Ya, itu jelas datanya. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, percaya kepada anak, percaya kepada Dia, maka kamu akan memperoleh kehidupan kekal, dan akhir zaman kamu akan dibangkitkan kalau sudah mati. Begitu saudaraku. Oke, datanya sudah, jelas. Oke. Ya, silakan. Aku dan Bapa satu, berarti Tuhan. Salah. Karena di dalam Yohanes 17:21, aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa mereka di dalam aku. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Jadi yang satu ini bukan hanya Yesus, mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Datanya mana itu tadi? Boleh kita Oke, Yohanes cross check 17. itu. Oke, Yohanes 17 ayat 21 dengan Yohanes 14:20. Maksudnya dikorelasikan kepada Yesus gimana ini? Yohanes 17 ayat 21. Korelasinya apa kepada Yesus? Nah, kata kamu kan tadi gini, aku dan Bapa satu. Makanya Yesus Tuhan kan? Iya. Bagaimana dengan mereka? Apakah Tuhan juga karena satu dengan Bapa?
Oh, Yohanes Anda salah memahami makna itu. Bukan berarti murid-murid itu satu dan segala macam seperti Allah. Makanya kamu Bukan. juga salah mengartikan Yesus dan Bapa satu Tuhan. Itu Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya karena Bapa dan Anak adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan para pengikut-pengikut Yesus untuk mereka hidup dalam persatuan karena mereka adalah warga kerajaan surga. Itu maknanya, saudara. Begini, salah gini loh. Mau Yesus atau Bapa satu itu bukan berarti Yesus Tuhan. Kalau diartikan aku dan Bapa satu Tuhan, mereka Tuhan juga nanti. Oke, boleh saya tanya dulu. Silakan. Menurut Al-Hadid 3 dikatakan itu dia yang awal dan yang akhir. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada siapa? Oke, sudah. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu merujuk kepada manusia atau Tuhan Sang Pencipta? Tenang. Jadi maksudnya apa? Ini huwa di situ adalah Allah. Dialah yang awal, tidak ada permulaan. Dia yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Yesus, dia ada awalnya, dilahirkan, dan dia mati, pernah mati. Sedangkan yang namanya Tuhan kekal, tidak pernah mati. Ngantuk aja gak pernah. Kalau Al-Hadid begini, Al-Hadid 3 mengatakan tadi itu merujuk kepada Sang Pencipta karena dia mengatakan dia yang awal dan yang akhir. ayat satunya. Tuhan Habis Yesus itu juga merujuk ayat mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 17, dia yang awal dan yang akhir. Itu firman Tuhan, itu hanya firman Sang Tuhan. Penguasa yang berani mengatakan demikian. Oke. Karena Kamu, memang Yesus adalah Allah. Tunggu. Salah. Baca ayat satunya. Jadi gini ya. Itu jangan kamu kaitkan dengan Al-Hadid karena Al-Hadid itu huwal awal di situ tidak ada permulaan. Yesus sama seperti saya ada permulaan dilahirkan dan huwal akhir Allah yang akhir. Anda gagal paham Allah menjadi Enggak, manusia. saya nanya coba. Yesus pernah mati enggak? Ingat ya di Al-Hadid itu kekal tidak pernah mati. Yesus mati enggak? Ayo jawab. Makanya gak cocok kalau mau pakai Al-Quran. Setelah mati dia bangkit, bro. Ya berarti gagal jadi Tuhan. 1 Timotius. Kok bisa Dialah yang gagal? kekal. Ayo. Kenapa Anda kalau Allah mati Anda bilang gagal dia jadi Oke, Tuhan? yang namanya Ya, Tuhan bisa mati nggak? kemanusiaannya yang mati. Yang saya Nggak bisa tanya, Allah mati. berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Karena Anda nggak paham, karena di dalam pribadi Yesus ada natur kemanusiaan, natur kealahan. Yang mati di atas kayu salib adalah natur kemanusiaannya. Allah tidak pernah mati, Allah itu roh. Oke. Kalau Allah itu tidak mati karena Tuhan, pertanyaannya Yesus pernah mati? Yesus pernah mati. Ya berarti bukan Tuhan. Kamu tahu nggak? Lah. Gini, coba. Yang namanya Tuhan gini loh. Bahwa Yang mati kan manusianya, kan saya sudah sampaikan. ya berarti bukan Tuhan kan? Nah, manusianya yang mati. Loh, Ya, dia tetap manusia. Tuhan. Berarti bukan Tuhan karena mati dia. Kan manusianya yang mati, bro. Ya makanya kalau Allah, Tuhan pernah mati nggak? Nah, ya makanya kalau Tuhan pernah mati nggak? Ayo. Nggak, Tuhan nggak mati. Tuhan itu roh kekal. Ya makanya berarti yang Tuhan Allahnya Itulah itu Yesus. sebabnya Allah menjadi manusia menggunakan natur kemanusiaan kepada dirinya supaya bisa mati. Kemanusiaannya yang mati, bro. Lagi Karena ini ya. di dalam diri Yesus ada dua natur kemanusiaan dan Oke, natur sekarang, kealahan. Maka oke. yang mati di atas kayu salib sekali lagi Oke. natur Di kemanusiaan. mana dalilnya Yesus itu dua natur? Silakan. Ada. Ya silakan. Ya, salah satu ya. Nah, Dia ketika memiliki natur kemanusiaan dia lapar. pakai dalil. Aku mempunyai dua natur. Silakan. Dah, kalau Anda meminta begitu nggak ada. Iya, Anda nggak ada mengenal lah. Allah. Anda mengenal Allah itu dari mana? Saya tanya kepada Anda. Gini Untuk loh, menjawabnya gini. saya berikan pertanyaan. Gini, tak kasih Anda dalil. mengenal Allah itu ada dari mana? Dari Nabi Muhammad, dari Yesus, dari Musa. Iya. Dari mana Anda mengenal kalau dia itu Allah? Oke, gini aja. Di mana gini, Anda oke, tahu? Oke, gini. Karena dia berkuasa, karena dia sang pencipta, begitu, bro. Saya Oke, berikan sekarang jawaban Yesus kepada ini, Anda. Oke, pakai data ya. Yesus ini berkuasa atau tidak bisa apa-apa? Berkuasa dong. Oke, pakai data. Dia Karena Yesus mengatakan, aku berkuasa di surga dan di bumi, aku yang awal dan yang akhir. enggak gitu ayatnya itu diberi. Loh, Nah sekarang pernah nggak? mana diberi? Oke, pernah nggak Yesus gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak ayatnya gitu? Yang ada itu Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, berarti Tuhanmu nggak bisa berbuat apa-apa.
Yang kedua, Tuhan tidak pernah mati. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, tidak pernah mati, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah Yesus, dia tidak kekal, dia nampak, dia banyak Tuhannya. Ya enggak banyak satu Allah, bro. Anda salah paham. Seperti Anda juga mengatakan di dalam Al-Quran, kita menciptakan, itu kalimat kita itu jamak juga di Salah, situ. salah, tidak sama. Coba jelaskan dulu. Oke, sekarang gini aja ya. Tuhan Jelaskan yang dulu menciptakan- itu. Allah Anda kan juga mengatakan kita menciptakan. Coba jelaskan. Di mana ada di Al-Quran kita menciptakan? Di mana? Ada. Oh, berarti kurang literasi, kurang belajar baik-baik Pak Ustadz. Gak ada kata kita, gak ada. Oke, tunggu ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya Al-Ma'arif 39. Coba Ya, baca. ada kita di situ. Sesungguhnya kami Nah, menciptakan kamu mereka. Kamu ngomong kita, bukan kami. Kalau kami ya, oke, tak kasih tahu. Ketika Allah menyebut dirinya kami, itu maknanya. Jadi- Tunggu. Li ta'zim. Ya, pengagungan. Kayak saya mengatakan pakai jamak. Ustadz Arif, antum mau kemana? Antum ini jamak. Itu pengagungan. Sama Oh, iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kami di situ Allah satu. Silakan. Oke, baik. Hmm. Kalimat kami jelas-jelas di dalam Al-Ma'arif. Sesungguhnya kami menciptakan mereka. Artinya yang punya hak untuk menciptakan Allah. Ternyata Anda juga memakai kami di sini. Lebih ini, Oke, bukan apa? tunggal. Oke, kamu pakai dalil ya. Ketika Allah memakai kami, kata kami itu apa? Apa faedahnya? Berarti kan lebih dari satu ini, bro. Salah, oke, sudah. Kalau salah udah gini. Di dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ketika Allah menyebut dirinya kami, maknanya li ta'zim, pengagungan. Sama seperti bahasa Arab nih gitu. Makanya kalau orang bahasa Arab, antum mau kemana? Ini jamak ini. Misal saya dengan Kang Dito, Kang Dito, antum mau kemana? Antum ini kan jamak. Apakah Bang Dito ini banyak? Tidak. Namanya li ta'zim, ya. Atau menandakan dia kuasa. Sama seperti presiden mengatakan, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Apakah Bapak Prabowo banyak? Satu tata, lu kok pakai kami? Li ta'zim. Itu maknanya itu. Oke, baik saudaraku. Berarti Pak Ustadz yang menciptakan di sini banyak ya. Yang punya hak mencipta banyak ya di sini ya, di Al-Ma'arif itu. Oke, satu Allah. Misalnya gini. Loh, maksudnya gimana? Tunggu. Barusan ke saya ngomong, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Yang ngomong Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini satu apa banyak? Hah? Iya, saya ngerti itu. Anak SD juga mengerti itu. Yang saya tanyakan begini, Pak Ustadz. Kan ada kalimat begini, sesungguhnya kami menciptakan. Lah, pertanyaan saya, yang punya hak menciptakan itu di situ satu. Allah. Lalu dia menciptakan itu bersama siapa? Karena memakai kalimat kan kami. Tuhan cuma satu dalam Islam, Tuhan yang Lalu Musa. kenapa ditulis di sini kami, Pak Li Ustadz? ta'zim, udah dari tadi li ta'zim, pengagungan. Dia nggak paham dengan Enggak. jemaah lita dia Ustaz. Penganggungan gimana? Penganggungan gimana? Gini, kalau saya ngomong ke Bang Dito mau kemana? Nah ini kan tidak ada takdimnya ini, tidak ada pengagungan. Tapi kalau saya mengatakan, antum mau kemana Kang Dito? Antum kan jamak. Apakah Kang Dito ini banyak? Tidak. Dalam bahasa Arab biasa ngomong orang satu tapi pakai jamak. Dalam bahasa Arab udah biasa kayak gitu, tidak masalah. Bukan berarti banyak. Jangan diulang-ulang. Oke, baik, Sekarang temanya gini, ya. Sekarang Oke, temanya baik, gini. silakan. Oke, Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa, Markus 12:29. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Jadi Tuhan itu Allah. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Allah. Di mana dalilnya? Firman itu adalah Allah. Di mana Firman itu telah dalilnya menjadi bahwa Tuhan manusia. itu Yohanes satu 1 ayat Allah? 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Jangan melarikan diri. Tuhannya Kristen, Yesus apa Allah? Apa? Tuhannya Kristen? Siapa? Yesus apa Allah?
Yesus dan Allah. Oke, silakan pakai dalil. Dengarlah seriwil, Tuhan itu aku dan Allah. Di mana dalilnya? Oke, baik. Silakan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, Saya ada nanya firman. dinamakan Yesus. Saya Oke. ada nanya firman. Karena kata Yesus, hukum yang terutama Ini adalah seriwil. Tuhan Allah kita, Tuhan Jangan itu di-mix. Esa. Jadi Tuhannya Yesus Allah. Nah sekarang, ketika Kristen mentuhankan Yesus, di mana dalilnya? Dengar seriwil, Tuhan itu aku. Di mana? Silakan. Saya soalnya di matematika. Enggak, silakan. Jangan melarikan diri ya. Iya, baik. Ya, jelas-jelas Yohanes 20 ayat yang ke-28 Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak menolak itu karena memang dia adalah Allah. Kaget itu. Itu ada kalimat Oke. serunya. Enggak, gini. Berarti Kalimat yang seru Tuhan mana kalimat seru? Gini. Apa itu maksudnya kalimat seru? Kita gini aja, tentukan aja. Jadi yang Tuhan itu Allah atau Yesus? Yang Tuhan, kan udah dibilang Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Yang saya Ngerti nggak Pak tanya, Ustadz? yang Tuhannya Kristen Yesus apa Allah? Allah dan Yesus. Berarti ada dua. Tidak ada dua. Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, Pak Ustadz. Coba Ngerti saya nggak nanya Pak lagi. Ustadz bahasa Indonesia? Yang Tuhannya Ngerti Kristen nggak Allah bahasa apa Indonesia? Pak Ustadz ngerti nggak bahasa Indonesia? Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Oke. Allah jadi manusia. Yesus, apakah kamu itu Allah jadi manusia? Tidak, Allahku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Allahnya di langit, nggak jadi Yesus. Gimana itu? Karena Bapak kan sudah saya katakan dalam iman kekristenan Allah itu Esa, Echad, bukan dua, bukan tiga, tapi dalam keesaan itu ada tiga pribadi. Oke? Berarti siapa Tuhannya Kristen? Allah apa Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Loh, di mana? Coba ketika kita nanya ke Yesus. Kan sudah saya sampaikan tadi datanya. sekarang gini. Bagaimana Sekarang pula kau ini Pak Ustaz? Oke, sekarang kalau Yesus itu Allah, ajarannya Yesus dari siapa? Ajarannya Yesus Dari siapa? dari dirinya sendiri. Oke, silakan Karena Yesus pakai data, adalah pakai Allah. data. Karena yang aku tahu, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Sekarang kamu pakai dalil bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Dari awal Pak Ustadz saya sudah sampaikan ajaran Yesus. Kan Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan kebenaran. Nah. Gini nih, saya pakai dalil ya. Saya barusan ngomong, ajaran Yesus dari siapa? Kamu ngomong dari diri Saya sendiri. turun Tunggu. Gini, kamu barusan ketika saya tanya, ajaran Yesus dari siapa? Dari dirinya sendiri. Silakan pakai dalil. Nggak punya kan kamu? Nah, Dalilnya kan sudah selesai. akhirnya saya yang pakai dalil. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi dari Allah. Nah, sekarang silakan tunjukkan dalilnya, ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Pak Ustadz, dalil yang saya sudah sampaikan Yohanes 14 ayat 6 itu apakah bukan dalil? Silakan Yesus dalilnya, ajaranku dari diriku sendiri. Udah. akulah jalan, aku kebenaran. Kamu ngomong bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Kan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sudah? Loh, kalau satu, kenapa ajarannya bukan dari dirinya? Ya karena ada namanya Esa. Esa itu. Pak Ustadz nggak mengerti itu. Yang kedua, Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing atau satu hidup? Hidup masing-masing. Ya namanya Allah satu, ya Allah satu, hidup satu. Oke. Di dalam Yohanes 5, 27, 28, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti salah lagi kamu. Anda gagal paham mengenai itu. Bukan, Ya. kamu udah pakai dalil, saya pakai dalil dari tadi. Bapak baca baik-baik itu. Ya, mau kita cross check itu, mau bahas itu. Nah, enggak, sekarang pakai dalil. Katanya Yesus dan Bapa mempunyai hidup yang sama. Padahal dalilnya Yohanes 5:26 Begini, mempunyai hidup Pak masing-masing. Pak Ustadz saya tanya kepada Enggak. Kamu dari tadi udah pakai dalil ya. Selalu kamu itu menyalahi dalil, data.
Aku kan ngomong, apakah Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing? Yo tidak, tak tahu mereka satu. Tak kasih dalil. Mereka mempunyai hidup dalam masing-masing. Jadi kamu tuh terjebak terus dengan pertanyaan saya. Pak Ustadz, oke, saya berikan tanggapan ya saudaraku ya. Begini, persoalannya adalah dalil-dalil, data-data Alkitab yang Pak Ustadz sampaikan itu salah kaprah 100% karena Pak Ustadz nggak mengerti konteks itu. Makanya dipelajarin baik-baik dulu sehingga mengerti. Berarti kalau makna. udah pakai data bener gitu. Kalau pakai data salah gitu. Belum tentu pakai data itu benar. Pak Ustadz harus paham itu. Oke, sekarang ini tak jebak lagi kamu, tak jebak lagi. Yesus dan Bapa satu. Terus dia mau pergi ke siapa dia? Di dalam Yohanes 20 Host, begini host, supaya dewasa jangan mati-matikan mic saya host. Ya enggak, kamu melarikan kita ini diri. dewasa. Enggak, saya enggak melarikan diri. Jangan mati-matikan mic saya lah. Kita ini dewasa, kita orang teolog. Oke, sekarang katanya Yesus adalah Allah. Lalu ketika Yesus mengatakan akan pergi ke Bapa itu gimana itu ceritanya? Pergi ke Bapa? Iya, karena memang tugasnya sudah selesai. Dia kan pribadi berarti kedua bukan dari Bapa. Allah Tritunggal. Ya bukan Berarti bukan Bapa Allah, Yesus. Ya, jadi begini, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Di mana Dan namanya datanya? Di mana datanya? Di dalam Matius 28 Di ayat mana datanya? Tiga-tiganya Allah itu di mana? Matius 28 ayat Baca. ke-19. Baca. Dikatakan kalau engkau menyerukan pertobatan, baptislah mereka. Sepertinya Pak Ustadz misalnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Pak Ustadz saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, saya nanya, pakai dalil ya. Ada 3 nama di situ. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Ya Kudus. kan, Pertanyaannya iya. satu-satu. Bapak sebagai apa menurut Yesus? Bapa sebagai apa? Iya, menurut Yesus. Bapa itu pencipta, Anak Di mana pencipta, Roh Di mana Kudus dalilnya? pencipta. Di mana dalilnya? Bapa adalah pencipta. Iya, di mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 1. Allah di situ. Iya, Elohim. Oke. Allah kan bukan Bapa kan? Kan ada 2, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gini loh Bang. Ketika Yesus mengatakan baptis dengan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Matius 11:25. Anak Iya, sebagai apa? terus Utusannya Tuhan. anak sebagai apa? Anak sebagai utusan untuk Sri Wil. Matius 15:24. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Ya, boleh. Begini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan karena Pak Ustadz dari tadi kan bertanya ya. Kalau iman saya kan mengatakan Allah itu menjadi manusia dinamakan Yesus, maka Yesus adalah Tuhan. Nah, ternyata ini aku punya data, mungkin Pak Ustadz bisa menarasikan kepada kita. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran 4 ayat yang 171. Di sana dikatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan. Boleh dijelaskan itu maksudnya gimana? Tentunya saya tahu Pak Ustadz punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Oke. Jadi gini. Berapa tadi? Al-Quran 4 Ya, ahlal kitab la 171. taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi gini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Apa lampaui batas itu? Utusan dijadikan Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan gitu loh. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa putra Maryam adalah utusannya Allah, jelas kan? Dan yang diciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan gini loh. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi. Kejadian 1 ayat 3 atau Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Begitu juga ada di sini, jadilah Yesus dengan kalimat kun, jadi. Nah, terus maksudnya di sini diciptakan dengan kalimatnya, kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Sama seperti Nabi Musa, kalau dia tidak ditiup roh, ya mati. Sama seperti Adam. Adam diciptakan, lalu fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku. Lalu Adam hidup. Begitu juga Yesus. Ketika Allah menciptakan Yesus, fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami tiup roh. Karena kalau kita tidak ditiup, ya gak hidup kita. Gitu maksudnya. Terus.
Oke, boleh saya tanggapi. Oke, terima kasih narasinya Pak Ustadz. Nah, ada yang menarik saya tangkap tadi, dikatakan diciptakan dengan kalimat. Yang pertanyaan saya, kalimat itu lo di sana itu diciptakan atau bagaimana? Loh, sama dengan gini. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadi. Pun jadi. Atau Enggak, maksudku itu kalimatullah ini diciptakan atau bagaimana? Itu berasal dari Allah. Bang, coba gini. Apa maksudnya gini? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, kemudian jadi. Apa maksudnya? Berarti cakrawala dijadikan dengan kalimat kan? Dengan kalimat, jadilah, kan gitu. Begitu juga Yesus dalam ayat ini, diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Allah menciptakan cakrawala, terang, kan dengan kalimat, dengan firman. Sorry Pak Ustadz, di situ nggak ada penekanan bahwa Yesus itu diciptakan dengan kalimat, justru dikatakan kalimatullah. Loh, makanya kenapa disebut kalimatullah? Boleh saya tanya Pak Ya, silakan. Ustadz. Silakan. Itu kalimatullah di situ, itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja? Apa itu? Baitullah. Jadi gini, kalimatullah itu mudhaf ilaih dalam ilmu nahwu. Maksudnya gini loh, ada penjelasannya seperti gini. Khalid bin Walid Saifullah. Pedang, tunggu dulu, tenang. Anda ini bertanya gimana sih? Saya bisa jawab pakai Quran dan Bible ini. Oke, gini. Kalau ada kalimat mudhaf ilaih disandingkan kepada Allah, maka ada penjelasannya. Misalnya, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia siapa ini? Di-mute aja dulu. Jadi gini. Khalid ini kenapa disebut Saifullah? Maksudnya dia itu mahir, panglima, selalu menang kalau berperang. Maka disebut pedangnya Allah. Atau al-masajidu buyutullah. Masjid ini rumahnya Allah. Maksudnya apa? Tempat menyembah kepada Allah. Musa kalamullah. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada Musa. Isa kalimatullah. Maksudnya diciptakan dengan kalimat. Itulah ilmu nahwu syarab itu dalam gramatika Arab. Bukan berarti oh, masjid rumahnya Allah, berarti Allah di dalam. Oh, Khalid ini pedangnya Allah. Oh, Musa kalimatnya Allah. Bukan gitu. Ada penjelasannya. Kenapa Musa disebut kalamullah? Karena Allah berfirman kepada Musa. Kenapa Isa kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat. Gitu. Silakan. Ibrahim Khalilullah. Ayo, apa lagi? Tapi tetap saya begini Pak Ustadz, karena definisi di sana dikatakan kalimatullah itu Yesus itu sendiri. Bagaimana dikatakan kalimatullah berfirmanlah Allah maka jadilah Yesus, kan nggak ada konteks ini. Kamu tuh nanya Al-Quran dijelasin masih ngeyel. Enggak, maksudnya kita ini kan sifat ya. Kalimat itu Allah berfirman, ya. Karena firman itu adalah ucapannya Allah. Seperti dalam Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan. Sama dengan gini, Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadi, jadilah Yesus, jadi, jadilah terang, jadi. Apakah terang itu firman jadi manusia, jadi terang? Kan enggak. Nah, ayo, gimana? Kamu itu udah paham Bible, apalagi Al-Quran, tambah gak paham tuh. Nggak nyampe dia Ustadz. Nah itu kan Quran nggak nyampe. Emang nggak nyampe. Kita kan saling bertanya. Baca aja, baca terjemahan. Anda Udah nggak tiba-tiba nyampe. nggak nyampe. Aduh, santai saja. Saya moderator di sini. Saya moderator di sini. Anda nggak boleh merendahkan. Nggak boleh begitu. Kalau Anda nyampe bahas Al-Quran, Anda bisa baca nggak? Saya tanya kepada Anda dulu, jelaskan kepada saya. Ya, itu kalimat nama Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran dan Injil, sampaikan kepada kita. Di mana datanya? Ayo, kalau Anda mengatakan saya ini nggak sampai, coba jelaskan. Anda so pinter. Enggak, Pak Kang Dito, silakan. Kang Dito aja, Kang Dito. Kata nggak boleh. Kang Dito, karena dia merendahkan. Coba jelaskan dulu, bro. Saya memberikan statement Anda nggak nyampe bahas Quran. Kamu aja nggak ada ilmu, nggak bisa jawab pertanyaan saya, bro. Apa pertanyaan apa? Coba aku jawab. Di mana tertulis nama Nabi Muhammad katanya ada di dalam Taurat dan Injil? Ayo tunjukkan kepada saya. Di mana nama Nabi Muhammad di Taurat dan di Injil? Iya.
Itu Injil ya, pertanyaanmu. bukan Bible ya. Iya, silakan. Sekarang Al-Quran dan Injil itu masih ada nggak? Loh, Jawab dulu. Saya tanya dong, Taurat dan Injil itu masih ada nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, ada. Al-Quran mengatakan bahwa ciri-ciri Ternyata Nabi kamu hanya Muhammad. modal ketawa. Rendahkan orang. Kenapa kejang-kejang? Emang kamu bodoh kok dari tadi kok. Nah, itu kan. Kau bilang Enggak, ikut tunjukkan Yesus datanya kalau Anda mendapatkan berilmu. surga. Tunjukkan datanya kalau Anda Ikut berilmu. Yesus Kalau hadiahnya tidak, surga. Anda Surga omong apa? kosong. Omong kosong. Apa? Kemana-mana dia, teman-teman. Kemana-mana kelihatan kebodohan. Curhatkan jadinya kan. Pertanyaan saya. Iya, aku mau jawab. Aku mau jawab dulu. Silakan. Oke, Aku kita mau dengar. jawab dulu. Baik, silakan. Apakah Al-Quran menerangkan tentang nama ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Taurah itu sudah dirubah-rubah? Jawab. Silakan narasikan. Anda malahan bertanya bagaimana ini? Anda pernah Di sekolah sinilah atau letak tidak? daripada kedunguan Anda. Kalau itu Anda mengutip di dalam Al-Quran, Kelihatannya teman-temannya siapa yang punya dengarkan. kualitas ya. Ini saya mau Tunjukkan ngomong loh. kebodohannya. Oke, silakan. Aku mau ngomong, kenapa kok kejang-kejang? Iya, silakan. Baik, silakan. Di dalam diri Nabi Muhammad itu dirubah-rubah. Sebagaimana kita bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Kalau orang-orang Kristen nggak bisa baca Quran, mau ngemis-ngemis di dalam terjemahan Al-Quran. Di situ dikatakan dalam tafsir Jalalain bahwa umat-umat terdahulu, bodoh, orang lagi ngomong itu disimak. Kau bertanya, Oke, aku lagi menjawab. Kamu ternyata nggak Aku belum bersin, Ustaz. Aku nggak tahu siapa yang nurunin. Nggak Nggak tahu saya. Oh, nggak ada ya, turun sendiri ya. Nggak ada moderator nurunin. Coba bayangkan, pertanyaan sebutkan di mana di kitab Taurat dan di Injil nama Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu tahu kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam itu dirubah-rubah oleh kaum pada waktu itu. Sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 8 nomor 8. Kemudian katanya Injil. Loh, Injil itu ketetapan dari Allah yang untuk Nabi Isa alaihissalam. Di mana sekarang? Kalau ada kita bahas. Yang mana gitu loh. Kok kayak begini? Udah kejang-kejang dulu dengar nama saya. Gimana ini coba? Jadi Bro Liminho, Bro David, ya. Kalau orang-orang Kristen hanya bersilat lidah, bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dia mengerti pertanyaannya. Kami alhamdulillah umat Islam mensyiarkan dakwah kebenaran Islam, bagaimana Al-Quran sebagai satu-satunya kalam Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Maka sebagai petunjuk kita semuanya umat manusia sebenarnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diturunkan ayatnya ya di surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas basiran wa nadhiran. Ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia termasuk kalian. Kristen pemakan babi. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Dikatakan kemudian di ayat sebelumnya basiran wa nadhiran. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Sekarang Anda berdua, saudara saya David dan Liminho, ya. Apakah Anda termasuk basiran wa nadhiran? Manusia yang banyak yang tidak mengetahui. Kalau Anda sudah beriman, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia, maka tunggu apa lagi sebelum kematian itu menjemput kalian. Allah ta'ala mubishawab. Ngomong di sini saya ketahuan betul dia sudah menurun, saya punya sudah susah saya sambung itu kalimat. Iya.
Iya, silakan buat saudara-saudara Kristen yang hikmat ya. Jangan menawarkan surga tapi disuruh tantang, kalau memang dipastikan ngapain buang-buang waktu di dunia. Mati aja sana. Tunjukkan nanti kalau sudah di surga, weh Dito gitu kan. Yang di dunia aku sudah di surga loh. Ada nggak kayak gitu? Macam mana kalian ini oten? Itu cuman janji pengharapan oleh yang dibuat-buat oleh manusia. Ayo ikut Yesus, kita masuk surga loh. Tapi surganya kayak gimana? Nanti di sana ada pemungut cukai dan pesundal, masuk sana dulu. Pertanyaannya, ngapain pemungut cukai sama pesundal masuk surga lebih dulu? Ngapain? Ngapain? Terus kemudian di Wahyu 19 nomor 7, perjamuan kawin anak domba. Ada domba yang kawin di sana. Itu bukan hewan Kang Dito, itu Yesus nanti yang akan menikah dengan kami. Kamu laki-laki, ya. Yesus laki-laki, ya. Perang pedang. Coba, ada perang naga juga loh. Naga itu adalah iblis, satan tua. Ngapain iblis ada di surga? Woi. Jadi apa masuk surga itu nanti kalau ternyata di sana ada perang naga, ada pesundal, ada tukang pemungut cukainya juga. Astagfirullahaladzim. Ya silakan, yang mau diskusi santai kita berhikmah. Saya nggak masuk dari tadi karena ada kendala sinyal, tahu-tahu kepental. Kalau saya tidak menghormati ustadz saya, Cak Tahta udah tak gempur-gempur dari tadi kan gitu kan. Ya udah itu aja. Jadi kalau memang sudah dijanjikan kepastian masuk surga, tolong dong jangan penuh-penuhin dunia. Lebih baik kalian mati massal demi surga gitu kan. Betul nggak, Liminho? Bang David, ngapain lama-lama di dunia? Semati-matinya. Namanya masih belum percaya dapat surga itu. Harapan palsu, kayak janji caleg kan gitu kan. Boro-boro nanti jadi caleg kan yang nawarin promo begitu. Kalau nggak jadi, stres dia kan. Betul? Betul. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan manusia yang akan kalian percaya, itu disebut musyrik. Itu percaya manusia. Kitab suci sudah ada, coba digali dulu kitab suci itu. Ya, Gurunda monitor. Halo. Iya, silakan Gurunda. Ya, saya nikmati perdebatan ini tadi. Jadi begitulah. Ada A.N. Wilson di halaman 7 dalam bukunya Jesus Alive mengatakan, kalau membaca Alkitab biasa-biasa saja berarti Anda telah salah membaca Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab senang-senang atau pokoknya tidak ada permasalahan, berarti sudah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Kadang baca juga belum nyampe memahami. Gimana? Ya kadang baca juga kadang belum bisa memahami. Iya. Jadi itu dia katakan demikian. Kalau terkecuali kita membaca Alkitab dengan cara yang salah, maka kita tidak akan menemukan problemnya. Jadi setiap orang Kristen membaca Alkitab itu salah. Ini yang mengatakan ini siapa? A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 7 kalau saya tidak salah itu. Ya silakan. Iya, Gurunda, Masya Allah. Jadi memang orang yang berilmu seperti Gurunda kita ini, kalau pemahaman secara fakta histori, saya yang background sejarah, itu aja nggak nemu musuh, Prof. Jadi kita mendowngrade
mendowngrade untuk ngikutin arus yang ada, yaitu critical text atau kristologi atau teologis. Kalau dia menyadur kepada bahasa teologis, teologis itu mampet kalau siapa penguasa kegelapan itu kalau bukan iblis. Betul nggak, Prof? Ya. Nah, Kejadian pasal 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di nomor 2 itu sudah ada polemik. Sebelum terang itu jadi, sebelum bumi dibentuk, terdapat kekosongan. Gelap gulita meliputi samudra raya. Itu ada gelap gulita tuh. Kalau penguasa kegelapan itu iblis loh. Iblis sudah ada ternyata, betul, Prof? Iya. Nah, udah mateng kalau mau bahas teologi kayak gitu. Iblis duluan ada ya sebelum manusia itu? Menurut Kristen gitu. Kalau benarnya di dalam Islam, iblis itu adalah gelar. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, ini mana perdebatan itu berlangsung, yang pada akhirnya sama Ustaz Tata dibikin pusing ya. Karena apa? Mencoba untuk kutip-kutip Al-Quran, tapi dia sendiri tidak tahu Al-Quran. Itu yang menjadi persoalan, jadi masalah ya. Nah, ketika perdebatan itu berlangsung, pendeta ini sibuk dengan Al-Quran ya, sementara kitabnya sendiri saja mereka tidak mengerti. Maka dari itu dibalik-balik sama Ustaz Tata ya, jadi tidak dapat berkutik apa-apa. Yang pada akhirnya dia kabur. Pendeta hanya begitu modelnya ya, kelas pendeta saja begitu, apalagi jemaat-jemaatnya. Jadi ya sudah barang tentu tidak ada perbedaan ya, tidak ada apa, sulit kalau untuk menjadi pintar itu ya di dalam kekristenan itu, karena memang syarat wajib menjadi Kristen itu mesti bodoh sampai mati ya. Kalau perihal masalah dunia mereka memang kita acungi jempol lah ya, kita acungi jempol. Tapi perihal masalah konsep ketuhanan, konsep keimanan, mereka tumpul, mereka mandul, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada ya ngarang cerita, bersilat lidah dengan kata-kata dusta. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق